Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Mantap. Ya. Terima kasih anak-anak hari ini sudah bisa hadir bersama dengan teman-teman yang lain. Kita akan belajar PPKN. Ya, tapi apakah semua sudah siap? Siap. Oke, sekarang masing-masing lihat di bawah meja, di lantai, apakah masih ada kotoran yang berserakan, sampah-sampah bekas. Silakan diperhatikan. Ronaldi belum sisip baju tuh, kasih bajunya biar rapi, ya kan? Iya, bagus. Nah, anak-anak sekalian, kita akan belajar pada pagi hari ini. Tentunya semua masih semangat kan? Masih semangat kan? Masih. Ya, kita akan mengawali seluruh kegiatan kita sampai dengan selesainya. Kita awali dengan doa. Ayo, siapa yang mau pimpin doa? Silakan. Ya, Sandri, mari. Ya, teman-teman semua, kita tenang. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, dipastikan bahwa semuanya sudah siap untuk kita berdoa sebelum kita memulainya. Silakan. Amin. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita absen dulu untuk mengecek kehadiran anak-anak semua yang hadir, ya. Adriana laku sabar. Demris laku sabar. Ada, Pak. Desin Pitai. Ada, Pak. Deski Olinda Tameses. Dian Elizabeth Nailius. Ada, Pak. Bagus. Henry Pitai. Ada, Pak. Bagus. Indri Irminda Sobeuku. Ya. Marta Marian Cebalan. Ada, Pak. Mas Rian Immanuel Nifus. Ada, Pak. Marfa Siantela Naisuni. Ada, Pak. Bagus. Merjan Lois. Ada, Pak. Bagus. Berikut Kopran Laku Sabar. Ada, Pak. Ya. Ronaldi Naisunis. Ada, Pak. Sandri Alila Wemolos. Sari Taibenu. Sefriati Naiju. Selda Laku Sabar. Selda Naisunis. Sepri Immanuel Bates. Sesti Dewi Kabilos. Sivo Manance Baitano. Yamin Adrison Laku Sabar. Wah, ketua kelas tolong teman yang mungkin hari ini tidak hadir, alasannya apa? Tolong dilihat ya di rumahnya, mungkin sakit, kamu harus menjenguknya ya. Lalu yang terakhir Yosil Laku Sabar. Bagus sekali. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita lebih semangat, kita menyanyi satu lagu wajib nasional ya, yaitu Garuda Pancasila ya. Silakan dirigennya pimpin kita. Garuda Pancasila, aku rakyatmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih untuk Kang Frida. Anak-anak,
Dengan kita menyanyi Garuda Pancasila, tahukah anak-anak semua bahwa Pancasila itu adalah norma dasar tertinggi negara Indonesia, ya kan? Pancasila itu adalah norma tertinggi di dalam negara Republik Indonesia. Karena kita akan mempelajari materi pada minggu ini tentang arti pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan. Ya, arti pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan. Namun sebelum kita lanjut, Bapak akan cek dulu siapa yang masih ingat materi minggu lalu. Ayo, materi minggu lalu itu tentang apa? Ya, silakan Selda. Norma-norma, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Setuju semua kok norma-norma kok? Setuju. Iya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang norma-norma. Kalau begitu, ada berapa macam norma? Ada berapa? Ya. Apa-apa saja itu norma-norma? Norma? Norma agama. Norma kesusilaan. Norma kesopanan. Norma? Norma hukum. Oke, berarti materi minggu lalu anak-anak masih ingat. Ya. Nah sekarang yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak. Nah, silakan kita lihat di layar. Yang pertama itu mengidentifikasi perilaku yang tidak sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Lalu yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik ya dapat menyusun hasil perilaku yang tidak sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Lalu yang ketiga itu setelah berdiskusi siswa dapat menyajikan, ya peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi, hasil telaah, ya tentang apa? Tentang perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Ya kan? Iya kan? Nah, anak-anak sudah tahu bahwa ada 4 macam norma, toh? Nah, dengan menyebutkan itu, tentunya anak-anak pasti sudah bisa tahu contoh-contohnya, karena minggu depan kita sudah belajar. Siapa yang tahu contoh norma agama? Ya, silakan, Santrida. Rajin beribadah. Bagus sekali, ya. Rajin beribadah. Jadi setiap orang yang memeluk agama apa saja pasti dia harus ya mematuhi norma agama, yaitu dia beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing orang. Oke, terima kasih. Contoh norma kesusilaan. Silakan. Siapa tahu contoh norma kesusilaan? Ya, silakan. Ya, Selda. Bagus sekali, tidak menyontek dalam ujian. Siapa yang tahu kenapa tidak boleh menyontek? Kenapa tidak boleh menyontek? Bagus sekali, karena menyontek itu berdosa. Potong hati tidak mau lakukan itu. Kenapa? Karena hati nurani kita menolak. Kenapa? Berdosa. Ya toh? Nah, anak-anak, berikut lagi contoh norma kesopanan. Siapa yang tahu? Silakan. Contoh norma kesopanan. Ayo, norma sopan santun. Ayo, norma kesopanan. Ya, silakan Santrida. Yang muda mengikuti. Ya, yang muda, orang yang muda dia menghargai orang yang lebih tua. Siapa yang tahu contoh norma hukum?
silakan. Ya, kita tidak boleh apa tadi? Kita tidak boleh mencuri ilmu kuat ya, supaya Bapak dengar ya. Oke. Ada lagi yang contoh-contoh norma hukum ya. Tidak boleh menganiaya orang, membunuh. Bagus. Apa lagi? Norma hukum itu banyak. Ya, silakan. Devinta ya. Sesti. Ya, bagus sekali. Tidak melanggar tata tertib sekolah. Berarti kalian sudah mengetahui contoh-contoh daripada norma yang ada, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, dari 4 macam norma ini, yang lebih tegas itu adalah norma hukum. Ya, yang lebih tegas adalah norma hukum. Jadi norma hukum itu lebih tegas dibanding dari 3 norma yang lain. Nah, sekarang anak-anak, tolong perhatikan di gambar. Nah, kita lihat gambar. Sekarang Bapak tanya dulu, ini gambar apa? Siapa yang tahu gambar apa? Bisa rame-rame ngomong juga tidak apa-apa ya, silakan. Bagus sekali. Jadi tangan dulu ya. Orang lagi sidang di pengadilan. Ya, di pengadilan berarti ada jaksa dan ada hakim. Bapak jaksa, ada bapak hakim itu ada gambar. Siapa lagi yang bisa kasih tahu kita lagi di gambar menurut dia? Ya, dia. Silakan dia. Sedang memeriksa orang yang berbuat jahat. Bagus sekali. Hakim sedang memeriksa orang yang berbuat jahat. Jadi hakim lagi memeriksa orang yang berbuat jahat. Untuk apa? Diadili. Ya. Itu kamu lihat gambarnya. Ya, kamu lihat di gambar itu artinya norma hukum lebih tegas dibanding norma-norma yang lain. Oke, kita lanjut. Nah, ini fungsi norma pasti kalian sudah memahaminya karena minggu lalu kita sudah bicarakan sedikit. Jadi fungsi norma termasuk norma hukum itu sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Pedoman dalam bertingkah laku. Kedua, menjaga. 1, 2, 3. Menjaga kerukunan anggota masyarakat. Yang ketiga, sistem pengendalian sosial. Supaya apa? Masyarakat itu diawasi. Iya kan? Iya. Nah, anak-anak lihat di gambar. Itu ada contoh norma agama. Itu kira-kira contoh yang baik atau yang buruk? Baik. Ya? Baik. Iya, contoh yang baik. Bagus. Nah, siapa yang bisa jawab? Itu gambar di slide itu. Itu gambar apa? Silakan dilihat dulu. Jangan lihat saya, lihat di sana. Yang gambar paling ujung kiri itu apa? Kita lihat. Ya, silakan. Orang lagi sembahyang. Nah, tapi kita lihat itu saudara-saudara kita dari agama. Ya, bagus sekali. Dari agama Hindu. Itu kebanyakan kita punya saudara-saudara yang berasal dari Pulau Bali. Ya, Pulau Dewata, mereka sembahyangnya di mana? Orang Hindu sembahyangnya di mana? Pura. Mereka sembahyang di pura. Ya toh. Lalu gambar yang kedua. Coba perhatikan. Ya, bagus. Umat Buddha lagi ya, berdoa mereka lagi sembahyang. Bagus. Lalu gambar 3. Islam. Ya, agama Islam. Saudara-saudara kita yang kaum muslim atau yang beragama Islam, mereka sembahyangnya di mana? Bagus sekali. Wah, hebat. Ya, hebat sekali. Mereka sembahyang di masjid. Nah, kalau anak-anak turun ke kota, siapa yang sudah pernah lihat masjid? Pasti semua dong. Yang mungkin satu kali ke kota pasti mereka sudah melihat masjid.
Masjid. Kita punya saudara semua, kalian punya kawan-kawan yang beragama Islam itu, mereka sembahyangnya pada hari Jumat. Mereka sembahyang Jumat. Lalu yang keempat, ini pasti kita tahu nih gambar 4. Itu apa? Umat baik Kristen Katolik maupun Kristen Protestan, itu mereka sembahyangnya di mana? Gereja. Pasti tahu, gereja. Pada hari apa? Minggu. Ya. Oke, berikut gambar kedua. Siapa yang tahu ini gambar apa nih? Ayo, gambar apa nih? Ayo anak-anak, mereka sedang apa? Ya. Bagus sekali anak-anak lagi menerima hadiah atau kado. Dari siapa? Dari bapak-bapak. Ya, berarti bapak-bapak ini mereka sayang terhadap anak-anak sehingga mereka dapat kado. Ya, ini kita lihat anak-anak menerima sesuatu dari orang. Harus apa itu? Coba kamu lihat. Harus apa itu? Ya, bagus sekali memberikan sebagai apa? Sebagai tanda apa? Ya, bagus sekali sebagai tanda terima kasih atas pemberian yang telah diberikan oleh orang kepada kita. Ya. Lalu yang berikut. Nah, ini kamu lihat. Ini contoh norma kesopanan kan? Nah, ini juga sama. Mereka lagi menyalami Bapak Ibu guru sebelum masuk ke dalam ruangan kelas. Ya, sebelum masuk ke dalam ruangan kelas, mereka mesti bersalaman kepada Bapak Ibu guru. Lalu tadi saya sudah kasih tahu kita contoh norma kesusilaan. Tidak boleh apa itu? Kamu lihat di situ teman-teman kalian di gambar itu mereka kerjanya hanya mereka mengerjakan yang mereka punya, tidak menoleh ke kiri, tidak menoleh ke kanan, tidak menoleh ke belakang, iya kan? Iya. Tidak mengambil sesuatu yang untuk mau dilihat, tidak ada. Nah, berarti mereka sudah melaksanakan norma kesusilaan. Nah, sekarang kita akan masuk lagi. Ini ada norma hukum. Kamu lihat ada gambar apa itu? Dewi apa? Dewi apa? Dewi keadilan. Nah, Dewi keadilan itu dia pegang neraca timbangan yang sama. Ya, tidak berat sebelah toh. Kamu lihat toh. Nah, berarti hukum itu begitu, dia tidak berat sebelah. Ya, hukum itu tidak berat sebelah. Jadi mau pejabat anak atau dia pejabat pun kalau dia melakukan satu pelanggaran atau kejahatan, dia pasti dihukum. Ya, baik rakyat kecil maupun pejabat. Iya kan? Iya dong. Norma hukum juga ada kaitannya dengan keadilan. Jadi hukum itu dia harus adil. Ya, sekarang anak-anak kita sudah mempelajari. Nanti kalian baca juga di rumah karena ada macam-macam keadilan. Ya, itu ada keadilan distributif, komutatif. Ya, itu tolong untuk dipelajari. Ya, sudah pegang buku teks, oh? Tolong dipelajari. Nah, anak-anak semua. Ini kita lihat contoh norma yang kurang bagus. Nanti kita akan diskusi. Ada sesi diskusi. Ya. Ini kamu lihat di gambar saja itu contoh pelanggaran terhadap norma. Itu kamu lihat KPK itu apa? KPK. Ada yang tahu KPK? Ya, silakan, Sandri. Komisi Pemberantasan Korupsi. Bagus sekali, Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi KPK ini punya tugas apabila ada orang yang melakukan korupsi atau pencuri uang negara, maka dia yang akan tangkap. Nah, sampai di sini anak-anak, kita akan masuk dalam sesi diskusi. Kalian yang nanti sebentar
akan sambung lagi apa yang sudah kita sama-sama belajar pada pagi hari ini. Jadi saya kira semua akan membagi diri dalam kelompok. Ya, kita akan membentuk kelompok. Nah, sekarang kelompok 1 kita akan menggunakan kelompok yang minggu lalu. Jadi Ronaldi tetap nanti di kelompok 1 dengan kawan-kawan. Kelompok 2 ada Desin. Kelompok 3 ada. Kelompok 4 ada Febriati. Kelompok 3 ada Silda. Nah, Bapak kasih waktu kalian 1 menit saja untuk membentuk kelompok. Karena kita harus diskusi. Ada 4 pertanyaan untuk 4 kelompok dan kita akan berdiskusi melihat gambar, ya. Nah, karena itu silakan sudah kalian membentuk kelompok. Ya, ini LKPD ya, lembaran kerja untuk kalian kerja ini untuk kelompok 4 ya. Silakan dikerjakan. Ya, Bapak kasih waktu kamu kerja tuh hanya 10 menit ya. Jangan terlalu lama ya. Dikerjakan. Tidak boleh 1 orang yang kerja. Semua terlibat aktif di dalam berdiskusi sesuaikan dengan LK yang sudah dibagi. Ya, kelompok ini sudah. Ya, kelompok 3 silakan dikerjakan. Tidak boleh ketua kelompok yang kerja sendiri ya. Semua teman dalam kelompok itu terlibat aktif dalam mengerjakan soal-soal itu. Ya, jadi kelompok 1 lihat tuh gambar 1, kelompok 2 lihat gambar 2, kelompok 3 lihat gambar 3, kelompok 4 lihat gambar 4. Perhatikan baik-baik, baik gambar di layar. Kalau memang gambar di dalam kertasnya kurang begitu terang, ada di slide ya, gambarnya ada, silakan dilihat ya. Lalu jawablah pertanyaan, 4 pertanyaan dari 1 kelompok, 4 pertanyaan dijawab. Masing-masing dengan gambarnya sendiri-sendiri ya. Oke, silakan. Kita masih ada waktu, silakan lagi 5 menit. Ayo anak-anak, semua sudah selesai? Sudah. Oke, kelompok mana yang belum? Sudah. Semua sudah? Semua sudah? Sudah. Siap untuk presentasi. Siap ya, dari kelompok 1, 2, 3, 4. Jadi begitu kelompok 1 tampil, kelompok 2 juga, kelompok 3, 4 harus mendengar baik-baik. Siapa tahu jawaban mereka ada yang perlu ditambah. Iya kan? Iya dong. Ya, kelompok 1 siap presentasi. Inilah penampilan kelompok 1 yang siap presentasi. Kami dari kelompok Ormagama. Ya, inilah yel-yel dari kelompok 1. Ya, inilah penampilan kelompok 1. Ada 4 pertanyaan yang akan dijawab dari gambar yang sudah diperhatikan tadi, yaitu gambar yang khusus untuk kelompok 1. Jadi ada 4 pertanyaan di sini. Kelompok 1 sudah diskusi selesai dan mereka akan menampilkan jawabannya. Pelanggaran tata tertib lalu lintas. Bonceng 3 orang tidak pakai helm. Kaca spion tidak ada SIM. Mereka sudah terlambat berburu-buru ke sekolah, tidak ada motor, anak belum paham aturan. Apa dampak dari peristiwa tersebut bagi diri sendiri dan bagi orang lain? Mereka sudah terlambat terburu ke sekolah, teman yang satu tidak ada motor, anak belum paham aturan lalu lintas. Apa yang harus dilakukan agar
terulangnya. Kondisi memberi pelajaran, orang tua harus memberi pembelajaran, guru memberi pemahaman di sekolah. Nah, itu jawaban dari kelompok 1. Mungkin ada kelompok lain yang mau menanggapi? Ya, silakan. Kelompok 2, kelompok norma kesusilaan. Ya, kelompok 2 bilang anak belum paham, belum tahu aturan lalu lintas. Ada lagi? Silakan. Desim. Mungkin tidak ada SIM. Ya, barangkali anak-anak yang naik motor itu tidak ada SIM. Ini menurut kelompok 2 ya. Kelompok lain ada lagi yang mau tanggapi? Ya, silakan. Ya, kelompok 4, silakan. Norma hukum. Tidak ada kecil. Ya, di motor tidak ada kaca spion. Ada lagi? Hendrik ya. Bisa celaka di jalan. Ya, Hendrik bilang bisa terjadi celaka di jalan. Oke, jawaban semuanya bagus-bagus. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah berani tampil. Kelompok 1 silakan kembali ke tempat. Kita masuk pada kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju untuk presentasi, tapi sebelumnya mereka ada yel-yel. Ya, kita saksikan yel-yel kelompok norma kesusilaan. Silakan. Kami dari kelompok norma kesusilaan ingat jangan menyontek. Ya, yel-yel mereka jangan menyontek. Bagus. Kelompok 2 silakan presentasi. Peristiwa apa yang terjadi? Ya, peristiwa apa yang terjadi di gambarnya kelompok 2? Gambar nomor 2. Beberapa orang ditangkap oleh KPK Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, pertanyaan nomor 2. Yang kelompok lain dengar supaya sebentar respon. Menurut pendapat kalian faktor apa yang menjadi penyebab peristiwa itu? Ya, faktor apa yang menjadi penyebab? Jawabannya Bagi diri sendiri bagi diri sendiri itu apa-apa saja, silakan. bisa dihukum penjara, malu keluarga bisa menderita. Iya, bagus sekali ya. Keluarga bisa menderita, malu. Ya, berikut. Apa dampak dari peristiwa tersebut bagi diri sendiri dan bagi orang lain? Ya, dampak bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Silakan dijawab oleh kelompok 2. Bagi orang lain negara dirugikan, masyarakat tambah miskin. Masyarakat tambah miskin. Bagus. Ya, karena dengan adanya korupsi, masyarakat kecil bisa miskin, rakyat kecil. Bagus. Apa yang harus dilakukan agar peristiwa tersebut tidak berulang lagi? Orang yang korupsi harus dihukum, KPK harus Orang yang korupsi harus dihukum. Bagus. Terus. KPK harus tegas dengan korupsi. Woi, mantap. Jawaban kelompok 2 bilang KPK mesti tegas. Bagus. Sebentar kelompok lain menanggapi. Oke, kelompok 2 sudah menyampaikan. Kelompok yang menanggapi silakan. Ya, kelompok norma kesopanan mungkin mau tanggapi. Silakan. Faktor ekonomi karena tidak ada uang, makanya korupsi. Iya, makanya korupsi, tidak ada uang. Faktor ekonomi, kelompok kesopanan. Bagus, itulah jawaban dari kelompok norma kesopanan. Ada lagi? Ya, silakan kelompok norma hukum mau menambahkan penyebab orang korupsi. Silakan. Penyebab orang korupsi serakah. Rakus, bagus, serakah ya. Ada lagi? Baik, kalau sudah tidak ada, kita beri aplaus, tepuk tangan untuk kelompok norma kesusilaan. Bagus sekali, silakan kembali ke tempat. Ya, kita lanjut pada kelompok 3, yaitu kelompok norma kesopanan. Silakan. Kami dari kelompok norma kesopanan. Hai sopan ya, atau sopan dong. Bagus, itu kita tepuk tangan dulu untuk yel-yel dari kelompok norma kesopanan. Silakan presentasi. Peristiwa apa yang terjadi?
sabar. Menurut pendapat kalian, faktor apa yang menjadi penyebab peristiwa-peristiwa itu? Ya, faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa digambar. Silakan. tidak menyatukan antara orang dan kampung. Apa dampak dari peristiwa tersebut bagi diri sendiri dan bagi orang lain? Bagi diri sendiri. Bisa kena tilang oleh polisi. Bagi orang lain, mengganggu kenyamanan. Apa yang harus dilakukan agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi? Ya, silakan jawab. Harus ada tukang parkir agar bisa mengatur. Harus ada tukang parkir. Oke. Bisa kena sanksi atau hukuman dari polisi. Ya, itulah jawaban dari kelompok 3 atau norma kesopanan. Kelompok lain silakan menanggapi. Dan kelompok 3 siap untuk menjawab ya. Kalau misalnya ada pertanyaan dari kelompok lain ya. Siap jawab? Ya. Silakan kelompok norma hukum mungkin mau jawab. Desus siap berdiri silakan. Kuat. Diri yang tepat akibatnya bisa ditahan oleh polisi. Akibatnya bisa ditahan. Oleh polisi dan bisa dikena denda. Bisa kena denda. Oke. Mungkin dari kelompok yang lain? Ya, apa yang harus dilakukan agar peristiwa itu tidak terulang lagi? Silakan, ada yang kelompok ini kelompok 2 silakan. Guru memberi penggulungan di sekolah. Ya, Sepri bilang guru memberikan penyuluhan di sekolah. Ya, bagus sekali. Masih ada lagi? Ayo, semangat kelompok 1. Dari kelompok 1 mungkin? Oh, tidak ada lagi ya. Oke, kalau begitu kita tepuk tangan untuk kelompok 3 dari norma kesopanan. Silakan duduk kembali ke tempat. Kita lanjut kelompok norma hukum. Silakan kelompok 4. Kita saksikan yel-yel dari kelompok 4, kelompok norma hukum. Silakan. Kami dari kelompok norma hukum. Hai jangan kami dari aturan sekolah. Kita taat aturan sekolah. Bagus, silakan presentasi. Oke, sekarang kelompok 4 atau kelompok norma hukum mau presentasikan hasil diskusi mereka. Semua kelompok dengar baik-baik. Peristiwa apa yang terjadi? Digambar, silakan dijawab. Orang yang mencopet seseorang. Orang yang mencopet, bagus ya. Orang yang mencopet, bagus. Silakan, nomor berapa lagi? Menurut pendapat kalian, faktor apa yang menjadi penyebab peristiwa-peristiwa itu? Penyebab orang bisa mencopet. Tidak ada pekerjaan. Tidak ada pekerjaan, bagus. Terima kasih. Malas bekerja. Malas bekerja, makanya dong korupsi, bagus. Apalagi? Tidak takut berbuat dosa. Iya, tidak takut berbuat dosa, makanya mereka korupsi. Bagus sekali. Berikut, soal berikut. Apa dampak dari peristiwa tersebut bagi diri sendiri dan bagi orang lain? Apa dampak? Silakan. Yang kamu diskusi itu jawab. Bagi diri sendiri kita bisa ditangkap. Ya, bagi diri sendiri kita bisa ditangkap. Berikut, apalagi? Bagi diri sendiri kalau tidak tangkap malu. Malu, iya benar. Berikut. Jangan ketawa, betul sekali. Kamu menjawab bagus. Silakan. Jawabannya hebat-hebat, ya. Bagi diri sendiri orang pukul bagi orang lain. Bagi orang lain dirugikan. Bagi orang lain dirugikan. Bagus sekali. Nomor 4, silakan. Apa yang harus dilakukan agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi? Apa yang dilakukan supaya peristiwa tidak terjadi kembali? Silakan. Pencopet harus dihukum. Pencopet harus dihukum, ya. Pencopet dikasih pembinaan. Dikasih pembinaan. Ya, itulah presentasi dari kelompok 4. Mereka sudah menjawab 4 pertanyaan. Kelompok norma hukum. Kelompok 1, 2, 3 yang sudah mengikuti
jawaban yang disampaikan, mungkin ada respon, silakan tanggapan kalian terhadap kelompok 4. Silakan. Iya, Desim, silakan. Kita harus hati-hati di dalam perjalanan. Harus hati-hati dalam perjalanan. Betul sekali. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dong. Nah, harus hati-hati. Oke, terima kasih untuk kelompok 4, kelompok norma hukum yang sudah presentasi. Tapi jangan sampai ada yang mau komentar lagi, respon tanggapi yang kelompok 4 ada kok. Kalau ada silakan. Ya, silakan ada. Silakan Selda. Orang yang mencatat karena malas bekerja. Malas bekerja. Bagus. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4, kelompok norma hukum. Ya, silakan kembali ke tempat. Nah, dengan demikian kelompok 1, 2, 3, 4 sudah berhasil menjawab 4 pertanyaan diskusi. Bapak harap supaya dalam diskusi berikut kalian itu harus lebih aktif. Harus lebih aktif, harus berani-beraninya menjawab. Suara kalian juga harus terdengar oleh kawan. Jadi harus keras, jangan pelan-pelan, harus menjawab itu dengan suara keras. Terima kasih. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk kelompok 4. Ternyata jawaban kalian juga sudah bagus-bagus. Jadi Bapak harap supaya apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari sampai siang ini, anak-anak bisa memahaminya, ya. Amin. Amin. Ya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil daripada pembelajaran kita pagi sampai siang ini, mungkin ada yang bisa kasih kita kesimpulan. Ya, silakan kesimpulan. Oke, dari kelompok 2, bagus. Kita harus bersikap adil. Kita harus bersikap adil. Bagus. Itu kesimpulan yang dari kelompok 2. Kelompok 3 sudah angkat tangan. Ya, silakan. Kita harus mematuhi norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Bagus sekali. Bagus, kita harus mematuhi norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Ada lagi anak-anak? Bagus, silakan Oscar. Kita tidak boleh melanggar Ya, norma. jangan melanggar norma-norma, ya, tidak boleh. Bagus sekali, tepuk tangan dong untuk 3 orang yang sudah berhasil menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hingga siang hari ini. Ya, sebagai refleksi, apakah anak-anak sudah mampu memahami akan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Sudah? Sudah. Loh, kok sudahnya kok kurang kencang, ya? Apakah anak-anak sudah mampu memahami materi pembelajaran pada hari ini? Nah, begitu dong. Jawabannya harus semangat, ya, walaupun kita berada di pedalaman, ya, apalagi sekarang musim hujan, ya, jalan raya tambah rusak parah, tapi kita harus tetap semangat. Oke, berarti tujuan pembelajaran pada hari ini kita sudah bisa mencapainya dan kita sudah berada pada akhir daripada pembelajaran dari pagi hingga siang hari ini. Terima kasih anak-anak untuk keaktifannya dalam sesi diskusi tadi. Sebagai informasi, pada minggu depan pertemuan kita, anak-anak silakan baca di buku teks halaman 53. Ya, halaman berapa? 53 buku teks PPKN dari Kementerian itu. Anak-anak silakan baca. Pada bagian C, yaitu perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Kalau pembelajaran kita pada saat ini, dari pagi hingga siang ini kita sudah membahas tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Maka pada pembelajaran minggu depan, Bapak harap anak-anak tolong mempelajari buku teks yang sudah dibagi, silakan pelajari di rumah. Nah, anak-anak, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Tapi Bapak harap semua tetap menjaga
protokol kesehatan, harus pakai masker. Maskernya tolong dulu dipakai, rajin mencuci tangan, jaga kesehatan, apalagi sekarang musim hujan. Jadi anak-anak dilarang mandi di kali ya atau sungai karena bisa-bisa terbawa oleh banjir. Jadi harus menjaga kesehatan, menjaga diri kita baik-baik. Minggu depan kita bertemu kembali ya. Nah, karena itu untuk mengakhiri pembelajaran kita, karena dari awal, pertengahan hingga berakhir kita telah dituntun sertai oleh Tuhan, maka kita tutup juga doa, kita ucap terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kita. Satu orang pimpin kita dalam doa. Silakan, Sandri, mari silakan. Di tengah sini supaya bisa terdengar oleh semua kawan. Ya, silakan. Ya, semua tenangkan hati sudah untuk kita mau berdoa sebelum kita pulang. Amin. Ya, terima kasih untuk teman kita Sandri yang sudah memimpin doa. Bapak harap semua tetap semangat. Ayo, semangat. Ya, sampai jumpa pada minggu yang akan datang minggu depan. Terima kasih banyak atas kehadiran anak-anak semua. Bapak doakan supaya minggu depan kita bertemu kembali. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Oke, silakan sudah membereskan buku, tas, dan kita boleh kembali.